Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu semuanya? Masih semangat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Ya, salah satunya adalah nikmat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga sholawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya agar agama Islam sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di sini ya dihitung oleh Allah sebagai para pejuang ya ilmu yang tentunya ilmu ini nantinya akan diwariskan ke anak cucunya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Ketua Majelis Taklim As-Sa'adah yang alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di tengah-tengah ibu-ibu semua. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, karena sebenarnya saya kan orang lama ya, orang Cikampek Berseri ya, hanya baru bergabung mungkin hari ini. Apakah mau langsung materi apa sekenalan dulu? Hah? Belum udah kenal. Ya, wajah lama ya, tapi subhanallahnya saya lebih ke luar ya. Jadi ke masjid-masjid, majelis taklim luar itu saya lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillah ya banyak yang mengatakan kamu suka aktif di luar tapi di dalam nggak aktif. Kesini apa gitu ya. Ya sudah, alhamdulillah di sore hari ini saya bisa bergabung dengan majelis taklim As-Sa'adah yang tentunya ya rumah sendirilah gitu ya. Ya Ibu, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena memang tadi ada yang ingin berkenalan, ya pintas saja ya Ibu ya, karena materinya biar lebih banyak ya. Pertama tentunya nama saya Ahmad Khairul Mukmin. Ya, saya pendidikan terakhir sekarang masih S2 di Stai Dr. KZ Mutakin Purwakarta ya. Kalau alamat masih di Bakanjati, tapi rumah di Blok C2 nomor 33. Agamanya tentunya Islam ya, dari lahir Ibu, bukan mu'alaf ya. Suka ada yang ini mu'alaf apa bukan gitu ya. Kemudian alhamdulillah ya saya sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Saya menikah umur 17 tahun, istri saya 15 tahun. Makanya alhamdulillah banyak pengalaman tentang masalah keluarga. Ya ini ada YouTube segala macam, nantilah itu mah di belakang ya. Kalau untuk pendidikan saya lama di Jawa Ibu ya. Dari SD, MTS itu saya di Jawa. Kemudian untuk SMA-nya di Bayur. Kalau S1, S2-nya sudah jelas ya di Purwakarta. Kalau sekarang saya fokus di dosen ya, stay BCM di Karawang. Jadi kalau yang mau nyari sekolah tinggi ekonomi Islam itu di saya. Kemudian juga ada dosen TKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, tapi kampusnya Cilamaya. Tapi kalau orang terkenalnya Padaku, STKIP Padaku katanya. Ya, pernah juga ya, sekarang saya juga masih menjadi tutor Ibu. Jadi untuk PKBM kalau nanti tahu ya, jadi saya juga tutor untuk pendidikan non formal yang ada di Dawan. Kemudian saya pernah jadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan SMP IT Amsar. Ya, Amsar mungkin kalau beberapa ibu-ibu di sini sudah tahu ya, dan juga guru PAI tentunya. Kalau untuk kegiatan saya sehari-hari tentunya mungkin beberapa teman-teman yang sudah tahu, saya aktif di menyelesaikan masalah ya keluarga, ya kesehatan dan juga karir. Ya, 3 fokus itu. Kemudian aktif menulis ya. Nah, kalau ini fotonya kelihatan nggak terlalu kelihatan ya. Ini lagi liputan Jatiluhur TV ya, karena saya juga pernah ngisi Jatiluhur TV. Ini kasus orang yang pengen lepas dari pesugihan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sukses orangnya.
jadi asisten sutradara ya. Jadi kemana-mana dia ikut, kalau ada proyek syuting ke luar negeri juga ikut ya. Artinya alhamdulillah lah banyak yang sudah apa ya istilahnya membantu lah. Insya Allah saya sudah banyak membantu. Kemudian kalau kesehatan saya lebih kepada ruqyah ya, orang bilang tuh ruqyah. Tapi ruqyahnya bukan ngomongin tentang jin, bukan ngomongin tentang sihir, tapi ngomongin tentang masalah hati Ibu. Ya, jadi penyakit itu biasanya rata-rata dari hati sama keluarga ya. Jadi kalau misalkan tekanan batin sama suami, tekanan batin sama mertua itu bisa menjadi faktor orang sakit ya. Kalau ini yang pertama, kalau Ibu dilihat nggak kelihatan lah. Ya, pokoknya yang ini satu ini batu ginjal, alhamdulillah bisa hilang di USG ya. Ini juga wallahu alam ada terapinya. Kalau ini orang yang sariawan nggak sembuh-sembuh ya, tapi alhamdulillah saya treatment, saya kasih masukan, terus memperbaiki keluarga ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Nah kalau untuk bilang sama masalah keluarga, banyak yang bilang masih muda gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun di umur saya masih muda, saya kan tadi sudah punya 3 anak ya Bu ya. Ini anak yang pertama ya sudah mandiri, alhamdulillah sudah bisa masak nasi, masak apa semua sudah ya, termasuk juga adiknya juga sudah mengikuti jejak kakaknya ya, karena memang lingkungannya mendukung, kakaknya juga ya bisa gitu ya, masak segala macam, alhamdulillah sudah bisa walaupun dia baru kelas 2 SD. Ya, sekarang juga lagi fokus untuk saya tambah hafalan sedikit-sedikit ya, biar ada bekal lah nanti di pas dia SMP-nya. Kalau ini yang masih kecil Ibu, ini alhamdulillah sudah mulai ada tanggung jawab cowok ya. Dan ini juga kegiatan saya di rumah, kadang suka ya hafalan gitu ya, kemudian belajar. Nah ya kalau ini saya dengan istri ya, alhamdulillah sudah hampir 12 tahun saya bersama istri ya, bahkan kemanapun istri pergi saya ada gitu. Dia kan sekarang sedang pendidikan paket C ya, karena waktu saya nikahin itu kan masih SMP ya, jadi supaya saya itu apa ya, saya pengen ketika saya wallahualam ya, kalau misalnya saya meninggal duluan gitu ya, setidaknya istri itu sudah punya kaki ya, atau usaha lah bahasa seperti itu. Jadi nanti setelah paket C akan saya kuliahkan lagi gitu, karena kuliah itu kan nggak terbatas oleh usia gitu. Kalau untuk karir Ibu, ya saya mau udah kemana-mana Bu, jadi tukang dagang martabak, bakso, pernah jadi karyawan, pernah jadi Grab, pernah jadi ID Express, sampai sekarang alhamdulillah jadi dosen. Dan sebenarnya masih panjang perjalanan saya, karena cita-cita saya yang paling tinggi itu jadi guru besar insya Allah ya, aminkan saja. Guru besar itu ya bergelarnya profesor Ibu ya, jadi profesor insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu saja ya, nanti kalau mau ada apa-apa di belakang saja. Dengan materi kita, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih menjaga anak-anak kita. Ya. Bentar, saya masukkan dulu. Kita agak santai. Sampai jam berapa? 5:30 ya. Nanti ingetin saja ya, kalau kayak kemarin di PAUD kebablasan saya ya. Kita akan membahas bagaimana cara melindungi anak dari ya kekerasan seksual di bawah umur. Ibu, subhanallah ya, kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang kita nggak bisa tutup mata, ini beberapa waktu saya melihat ya, pertama di sini ada ya anak SD ya, perkosa anak SD di Nganjuk. Ya, kepala korban sempat ditendang 2 kali hingga tak sadarkan diri sebelum dicabut. Kemudian kenalan lewat medsos, siswi SD di perkosa pemuda di pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Kasus 3 bocah SD perkosa siswi TK ya berlanjut ke ranah hukum, dan bisa silakan Ibu, ini berita baru ya, 27 September 2022, terus ini enggak saya kepotong ini, terus baru 21 Januari 2023 ya. Ini juga saya melihat sampai ada mediasi ya, karena memang yang jadi masalah itu kan siswi TK-nya, anaknya itu. Nah, kalau di sisi lain ya, angka dispensasi pernikahan anak capai ribuan. Dispensasi itu adalah nikah di bawah umur. Dan saya dulu juga seperti itu. Tapi bedanya kalau saya alhamdulillah ya lancar sampai sekarang.
ya, tapi banyakan ya subhanallah karena mungkin modal nekat tanpa ada ilmu keluarga, ya subhanallah. Beberapa kawan istri juga sama menikahnya nikah muda, qadarullah berpisah di tengah jalan. Karena nggak ada ilmunya ibu ya. Kemudian Kementerian P3A, P3A itu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Dispensasi nikah anak tertinggi di Jabar, Jatim dan Sulawesi Selatan. Dan terakhir imbas PJJ maksudnya, yaitu lagi online ya, lagi online. KPAI catat kenaikan pernikahan dini putus sekolah. Ibu, ini adalah salah satu apa yang harus kita hadapi gitu. Jadi kalau saya menerangkan sesuatu ya, baik itu masuknya ke dalam ranah agama, tapi saya selalu mengkaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Mungkin beberapa ustadz akan menjelaskan tentang fikih, mungkin beberapa ustadz akan menjelaskan tentang akidah, tetapi saya lebih fokus bagaimana membina rumah tangga. Kenapa? Karena banyak sekarang ya ibu, orang yang menikah itu hanya istilahnya apa ya? Gimana nanti, kumahangke. Ya, tidak ada persiapan yang matang. Pokoknya mah nikah, rezeki mah ngalir, tetapi tidak ada rencana bagaimana nanti sudah menikah, bagaimana pintu rezekinya seperti apa, karirnya seperti apa. Ya, banyak yang gagal di tengah jalan. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya yang menangani kasus-kasus yang seperti itu. Ya, jadi kadang ada yang curhat, Ustadz gimana nih suami seperti ini, Ustadz gimana nih istri seperti ini, banyak yang seperti itu. Maka ya setiap saya mengkaji ya sebuah materi, kita akan istilahnya kita lihat tentang kacamata keislaman, ya kemudian juga bagaimana kita menyikapinya, supaya apa? Supaya setiap ilmu yang kita dapatkan bisa langsung kita praktekkan. Nah, bagaimana sih analisis yang sementara ya? Kenapa banyak kasus-kasus yang tadi? Pertama, kira-kira apa? Satu, pengaruh tontonan. Kita bisa lihat Ibu ya. Ya, kita bukan menjelekkan, tetapi banyak televisi-televisi yang bukannya menunjukkan tontonan yang mendidik, malah banyakkan yang tidak mendidik. Jadi kebalikannya, yang tontonan jadi tunan. Kemarin yang suka nangis-nangis gitu ya, itu juga masuk televisi ya. Tetapi banyak ya prestasi-prestasi para pemuda, para orang-orang yang istilahnya anak-anak yang berprestasi tapi tidak diundang oleh televisi. Itu televisi. Belum tentang ya media sosial yang lainnya. Ya, kan kadang ibu-ibu di sini hanya misalkan nak nih HP gitu. Tapi yang kita tidak tahu, walaupun misalkan yang dilihat itu adalah kartun, kita nggak tahu iklan apa saja yang lewat. Nah, itu pertama, pengaruh tontonan. Yang kemudian, pengaruh pergaulan. Ya mungkin kalau untuk SD, ya tingkat SD belum terlihat lah. Tetapi kalau SMP, SMA itu akan sangat berpengaruh. Ya, masalah pergaulan ini Ibu, subhanallah, kadang kita itu sudah milih-milih teman gitu ya. Tapi karena memang kenyamanan anak ya, kalau misalkan temannya ya soleh ya alhamdulillah itu berkah untuk keluarga. Tetapi kadang temannya itu yang tidak baik. Saya menangani kasus daerah mau ke Telaga Sari, saya lupa desanya apa. Itu sebenarnya dia cuma mengikuti temannya, kemudian ditawari oleh temannya itu pil koplo ya, pil koplo. Ya karena memang sudah lagi marah-marahnya sama orang tuanya, ya dia make. Dan memang qadarullah nggak ada yang tahu gitu. Jadi hanya saya dan keluarga yang tahu, dan saya terapi waktu itu menggunakan herbal yang nanti dimuntahin semua yang ada di cairan di perut-perutnya itu. Alhamdulillah sampai sekarang jangankan ketagihan pil koplo ya, rokok pun udah nggak doyan. Itu ada triknya ya, itu beda nanti. Nah kemudian ya tentunya pengaruh internet. Dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian orang tua. Ya, ini sudah jelas ya, insya Allah nanti perhatian inilah yang akan kita garis bawahi, yang akan kita bahas. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi jangan sampai kita itu didahului oleh anak. Anak bisa buka anu, kita nggak bisa. Anak buka apa? Wah subhanallah.
Apalagi kemarin saya menjadi di beberapa guru di sekolah juga, saya kadang menggunakan pancingan kepada mereka, mana nih misalkan apa aplikasinya, apa yang menjadi mereka suka susu lumputan dari orang tua. Ya alhamdulillah dengan saya mendiagnosa, menganalisa dan saya dapatkan, insya Allah saya share di sini. Ya jadi nanti ibu-ibu pulang dari sini tuh udah bisa ngecek nih bagaimana HP anak, gitu ya. Nah, dari dalam Al-Qur'an ya, kita sudah jelas lah ya, sering mendengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah, ya. Yang di dalam api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, jadi kita adalah bahan bakar utamanya. Ya mungkin bahasanya kita ya sebagai kayunya gitu ya, yang dibakar sehingga api neraka itu yang menyala. Dan bahkan neraka yang paling bawah adalah untuk orang-orang munafik ya. Ya bukan orang-orang kafir tapi munafik ya. Maka dari itu ayat ini sering kita bahas ya, mungkin beberapa ustadz juga sudah membahas bahwa kita itu harus menjaga anak kita. Ya, apalagi bapak ya, saya sebagai bapak pun itu lebih-lebih. Ya, kalau ibu mah mungkin ada dispennya lah, ada beberapa faktor, ini tanggung jawab istri, ini tanggung jawab suami itu ada. Tapi kalau misalkan di sini keumuman, yaitu kita harus memelihara keluarga kita dari api neraka. Tentunya api neraka ini isinya itu kan kalau di dunia tentang kemaksiatan, ya, tentang kesenangan dunia. Nah ini juga harus kita lindungi. Kemudian dari hadis ya Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ya setiap engkau adalah pemelihara. Ya dan setiap engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Ya seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian seorang laki-laki akan dipertanggungjawabkan bagaimana mengurusi keluarga. Dan di sini juga seorang perempuan ya adalah memelihara dalam rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawabkan ya mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Ini dua dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, bagaimana sih pengawasan dari internet dan tontonan? Tentunya ini sudah jelas ya, cek HP. Ibu di sini ada yang suka cek HP anak? Sering ya? Ada yang kumahangke ya. Tapi kalau misalkan kita mau melindungi anak kita dari masalah tadi ya, kekerasan, baik kita bisa jadi nauzubillahnya bisa jadi pelaku atau jadi korban ya. Pelakunya biasanya laki-laki ya, korbannya adalah perempuan. Maka kita harus balance gitu. Nggak bisa kita ya istilahnya membiarkan anak ya tanpa harus kita cek. Nah, begini Ibu, bagaimana cara kita mengecek HP ya tentunya. Kalau Ibu mau ya biar tahu, pertama tautkan email ke HP orang tua. Tahu email ya? Nah, kalau bisa Ibu, email yang ada di anak itu harus ada di HP Ibu. Apa email? Nanti lagi di itu ya. Jadi ada di HP itu ada sebuah namanya email. Ya email itu kalau harus ya, kalau mau antara HP anak dengan HP kita itu harus tertaut atau ada gitu. Ya. Jadi kalau misalkan misalkan ibu anaknya punya email, terus ada di HP ibunya atau bapaknya, insya Allah semua akan terdata di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tentunya kalau misalkan kita mau seperti ini juga harus komunikasi dengan anak dan juga suami. Ya suami juga bisa bermain Bu. Ada di YouTube saya bagaimana cara mengecek HP suami buka apa saja. Jangan-jangan gitu ya. Ya. Karena Ibu subhanallah saya pernah menangani kasus yang mana dia itu mantan ya, mantan